Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Hendra Jaya, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banjar, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Muhammad Haidir Al-Banjari SPD, yang akan menjadi objek dari kegiatan observasi yang akan nantinya dilakukan. Baik, langsung saja kita masuk ke kegiatan pra-observasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Haidir, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Hendra, alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah saya sendiri juga baik. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk kegiatan ini, yaitu kegiatan pra-observasi. Jadi tujuannya kegiatan pra-observasi ini nanti kita akan melihat kegiatan belajar mengajar yang akan Bapak lakukan, agar nantinya saya sebagai observer bisa lebih paham dan memberikan masukan yang membangun bagi kegiatan pembelajaran Bapak. Oh tentu, saya juga senang bisa belajar bersama Bapak. Baik Pak, langsung saja ya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan kepada Bapak pada kegiatan observasi ini terkait pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak. Pertama, mengenai tujuan pembelajaran Pak. Kira-kira pada kegiatan pembelajaran nanti apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Tujuan saya ada 5 Pak Hendra. Di sini saya tujuannya yaitu yang pertama, melalui tayangan video peserta didik dapat menentukan aturan di sekolah dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan video peserta didik dapat menentukan aturan di rumah dengan benar. Yang ketiga, melalui tayangan peserta didik dapat menentukan aturan di lingkungan masyarakat dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis peraturan tertulis dan tidak tertulis dengan benar. Dan yang terakhir kelima, yaitu melalui gambar peserta didik dapat memilih aturan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat dengan benar. Terlihat tujuan pembelajaran Bapak sangat bagus. Kemudian untuk area pengembangannya Pak, aspek mana yang akan Bapak tekankan dalam proses pembelajaran nanti? Ya Pak Hendra, saya ingin lebih fokus pada pengembangan, yaitu 1. Saya dapat mengemas pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, saya dapat mengajukan pertanyaan yang dapat menstimulus proses diskusi dan berpikir kritis. Dan yang ketiga, dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Terus dari modul ajar yang Bapak buat itu nanti model pembelajaran apa yang akan Bapak terapkan di kelas nanti Pak? Oh iya Pak Hendra, saya akan menggunakan model PBL yang dengan melakukan pendekatan TIPEC. Oh, menarik sekali Pak. Lalu bagaimana dengan strategi yang Bapak siapkan untuk pembelajarannya Pak? Saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi, terutama pada proses dan konten. Jadi siswa akan mendapatkan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang visual, audio, atau kinestetik. Wah, sangat bervariasi sekali ya Pak. Ini pasti kalau dilihat dari penjelasan Bapak, pasti anak-anak nanti akan lebih tertarik dan aktif. Nah, selanjutnya untuk kegiatan penilaiannya Pak, ini bagaimana Pak? Ya, selain tes tertulis, saya juga akan menilai sikap siswa dan hasil tugas mereka Bapak. Rencananya Pak, untuk kegiatan ini akan dilaksanakan di kelas berapa Pak? Oh iya Pak Hendra, pembelajaran ini akan saya laksanakan pada kelas 3 pada jam sekitaran pembelajaran yang keempat dan kelima. Oh, berarti setelah jam istirahat ya Pak? Iya betul sekali Pak Hendra. Baik, jadi intinya akan saya lakukan pengamatan nanti Pak pada proses kegiatan belajar mengajar Bapak yang sudah sesuai dengan modul ajar yang Bapak susun. Harapannya pembelajaran nanti bisa lebih lancar dan siswa nanti dapat mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak buat. Ya, saya juga berharap begitu Pak Hendra.
Terima kasih atas bantuannya Pak Hendra. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Sampai jumpa pada kegiatan observasi nanti Pak. Ya, sampai jumpa Pak Hendra. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat, ada yang sakit? Sebelum pergi ke sekolah sudah makan? Nah, ada yang tidak makan? Jadi sebelum ke sekolah makan terlebih dahulu di rumah agar perutnya tidak sakit. Tangannya duduk yang rapi. Ya, berdoa. Ini Pak. Absen yang hadir angkat tangan, katakan hadir. Alfiano, Nurajah, hadir semua. Kalian berarti anak jaga. Untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila, Bapak minta kalian berdiri dulu, berdiri. Dua, tiga. Nah, apakah kalian sebelum pergi ke sekolah kalian terlebih dahulu bersalaman dengan orang tua di rumah? Bersalaman atau tidak? Bersalam. Males banget deh di rumah terus. Main ke rumah sultan aja deh. Bagaimana solusi atas permasalahannya? Nah, tadi kan dia tidak mematuhi aturan, akibatnya dia terluka, jatuh dan terluka. Nah, supaya dia tidak terjatuh dan terluka lagi, bagaimana solusinya? Supaya dia tidak terjatuh dan terluka lagi, tadi itu tidak tahu nama aturan. Nah, jadi supaya tidak terluka maka harus nah, ya betul. Sini. Jadi deh. Gambar satu. Membuang sampah pada tempatnya. Berusaha sambil diperiksa kembali ya. Jawabannya sambil diperiksa kembali. Nah, betul. Amati gambar.
masyarakat. Untuk kelompok 2 tadi Bapak lihat dalam menjawabnya bagus, menyampaikannya juga bagus, tidak ada kendala sepertinya. Kita lanjut lagi kelompok 3, maju ke depan kelas. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih untuk kelompok 3 telah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Bapak melihat kalian sudah sangat bagus dalam menyelesaikan permasalahan dari LKPD yang Bapak berikan. Jawabannya sudah bagus dan Bapak lihat juga kalian tadi telah maju ke depan kelas untuk membacakan hasil diskusi kalian tadi juga dengan baik, lancar, tidak ada yang malu. Bapak lihat kalian percaya diri. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Dalam tugas yang Bapak berikan tadi ada beberapa aturan, baik itu di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Salah satu contoh aturan di rumah, di sekolah, di masyarakat. Di sekolah tadi apa aturannya? Tidak. Nah, oke, tidak datang terlambat. Nah, ya. Tidak membuat gaduh di kelas. Sopan santun dan ramah itu bisa nggak jadi aturan kalau kita di sekolah? Harus sopan, harus santun, ramah bisa. Ya, kalau di rumah bisa? Nah, di masyarakat apakah bisa? Bisa, tentu karena kita harus menjadi pribadi yang baik. Kita akan menyelesaikan teka-teki. Yang ingin mengisi teka-teki silang satu mendata, angkat tangan. Nah, yang Nosipa dulu, karena Nosipa yang lebih cepat tadi mengangkat tangan. Nomor 1, tidak datang titik ke sekolah. Terlambat kata Nosipa. Jadi tidak datang titik-titik ke sekolah, terlambat. Nanti jawaban ini apakah benar atau tidak akan terhubung dengan kalimat lain. Oke, jawabannya seragam, betul. Tepuk tangan dulu untuk Aina. Nah, lanjut. Yang nomor berapa lagi yang mau diisi? 3. Yang mau mengisi nomor 3, angkat tangan. Terlambat, seragam. Yang ketiga tadi soalnya apa, Wilda? Nah, tidak membuat apa itu awalannya G. Benar? Benar. Kita kalau benar kasih tepuk tangan untuk Wilda. Betul? Mbak Jara? Betul. Betul atau tidak? Betul. Nah, kalau betul, kita kasih tepuk tangan. Tepuk tangan. Sudah? Oke. Yang terakhir soalnya bacakan Ainun. Aturan. Nah, harus kita apa? 10 huruf. L K S betul? Laksana? Ya.
sudah mempelajari tentang aku patuh aturan. Ada berbagai banyak aturan di sekolah, di masyarakat, dan di rumah. Hal apa yang kalian dapatkan dalam hal ini? Pelajaran apa yang kalian dapatkan? Tentang aturan. Ya, mentaati aturan. Ada hal yang menarik atau tidak dalam pembelajaran kita hari ini? Contohnya ada yang tahu apa? Oke, betul. Kita hari ini mengisi teka-teki silang tentang mentaati aturan di sekolah. Di sini ada isi pilihan ganda, jadi kalian nanti silang jawab masing-masing. Tuh, jangan lupa tulis nama dan kelasnya di atas yang sudah Bapak sediakan. Selesai? Sekarang Bapak minta kalian untuk berdiri dulu. Kita melakukan yang namanya ice breaking. Ice breaking dengan menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk. Siap? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tadi kita telah melakukan pembelajaran pada aturan. Bapak ingin tanya dulu, apa-apa saja aturan yang ada di sekolah? Tidak datang terlambat. Berarti, nah, ke sekolah memakai seragam. Pada pembelajaran berikutnya, Bapak harapkan kalian semakin lebih baik dalam pembelajaran. Kalian juga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik itu kelompok dan asesmen yang Bapak berikan dengan baik dan benar. Dan semoga dalam pembelajaran ini kalian dapat mentaati aturan baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, agar kalian menjadi pribadi yang baik, yang beradab dan berakhlak mulia. Yang ingin jadi anak baik ada di sini? Siapa anak baik? Nah, benar. Semuanya ingin menjadi anak yang lebih yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bersedia untuk berhadir pada kegiatan pasca observasi ini. Di sini saya ditemani oleh yang pertama Bapak Haidir Albanjari sebagai rekan sejawat yang telah mau menjadi yang diobservasi. Dan di sini juga saya ditemani oleh Bapak Septian selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banjar. Sebelumnya bagaimana kabar Bapak Haidir dan Bapak Septian? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin sebelumnya Ulun akan menjelaskan tentang tujuan dari kegiatan pada hari ini. Pelaksanaan kegiatan pasca observasi ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, yang mana kegiatan sebelumnya adalah kegiatan pra yang sudah kita lakukan Pak Haidir, ya. Dan kegiatan berikutnya yang telah dilakukan adalah kegiatan observasi, di mana saya sudah ikut melihat Bapak Haidir melakukan pembelajaran di kelas. Selanjutnya kembali mengucapkan terima kasih telah bersedia berhadir pada kegiatan pasca observasi ini.
pada kegiatan pasca observasi ini mungkin selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Haidir berkaitan dengan kegiatan observasi yang telah kita lakukan kemarin, Pak. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Hendra. Tentu saja boleh ini Pak. Ini juga demi perbaikan. Mungkin ada hal-hal yang kurang pada saat pembelajaran kemarin yang tidak saya sadari. Baik Pak, terima kasih. Mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan itu bagaimana perasaan Bapak sendiri setelah kegiatan observasi kemarin, Pak? Perasaan saya itu senang Pak, dan cukup puas dengan pembelajaran yang saya laksanakan. Oke. Baik Pak, jadi Bapak merasa sudah cukup puas dengan proses pembelajaran waktu observasi kemarin. Nah, selanjutnya Bapak mungkin bisa menceritakan kembali Pak tujuan pembelajaran dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada kegiatan observasi kemarin, Pak. Ya Pak Hendra, untuk tujuan pembelajaran kemarin itu yang pertama saya melalui tayangan video peserta didik dapat menentukan aturan di sekolah dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan video peserta didik dapat menentukan aturan di rumah dengan benar. Dan yang ketiga, melalui tayangan video peserta didik dapat menentukan aturan di lingkungan masyarakat dengan benar. Dan yang keempat, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis peraturan tertulis dan tidak tertulis dengan benar. Dan yang kelima, Hendra, melalui gambar peserta didik dapat memilih aturan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan yang masyarakat dengan benar. Jadi pada pembelajaran kemarin itu ada 5 tujuan pembelajaran ya Pak lah. Ya. Oke. Jadi berikutnya menurut Bapak dari 5 tujuan pembelajaran itu yang sudah Bapak buat, apakah dalam proses pembelajaran kemarin sudah terlaksana dan tercapai Pak? Dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas, untuk pembelajaran sudah sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai menurut saya sudah tercapai. Anak-anak sudah aktif dan antusias dalam proses pembelajaran dilaksanakan. Jadi sudah cukup terlaksana sesuai Pak lah. Ya, betul, Pak. Sekarang kalau kita ibaratkan skala dari 0 sampai 10 Pak, kira-kira proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan pada kegiatan observasi kemarin, kalau diambil skala dari 0 sampai 10, Bapak nilai sendiri kira-kira proses pembelajaran itu ada pada nilai berapa Pak? Menurut saya pembelajaran yang saya lakukan kemarin berada pada angka 8 Bapak. Oh, berarti baik sekali Pak lah. Ya. Selanjutnya kemudian dari pembelajaran itu apakah masih ada Pak yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak? Ya, menurut saya yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana saya kedepannya membantu siswa dalam mengeluarkan ide atau gagasannya sehingga siswa lebih aktif, dan juga yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana cara saya dalam mengcover kebutuhan siswa yang beragam. Baik Pak, jadi yang belum tangkap, yang saya tangkap dari penjelasan Bapak tadi, yang perlu Bapak tingkatkan itu yang pertama itu terkait keaktifan siswa, dan yang kedua itu tentang kebutuhan siswa. Selanjutnya terkait hal itu Pak, apakah ada rencana ke depan yang Bapak buat rencananya bagaimana untuk meningkatkan keaktifan dan memenuhi kebutuhan siswa yang mungkin beragam di kelasnya Pak? Iya Bapak, menurut saya kedepannya yang akan saya lakukan adalah dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi mungkin Bapak nanti menggunakan diferensiasi dan sosial emosional atau KSE apalah. Ya betul Bapak. Terkait pelaksanaan nanti Pak, untuk itu kan rencana. Ya betul Pak. Nah, untuk waktu pelaksanaannya ada yang target Pak? Kapan dilaksanakannya? Mungkin ya dalam beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, target yang ingin Bapak lakukan tuh kira-kira kapan Pak? Mungkin untuk pembelajaran berdiferensiasi ini dan pelajaran sosial emosional, yang pertama saya harus adalah membuat modul ajar terlebih dahulu Pak.
Untuk waktu pelaksananya mungkin dalam 1 minggu ke depan akan saya coba lakukan. Mungkin terakhir Pak Haidir, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya sampaikan dari percakapan kita pada hari ini. Mungkin apakah ada pembelajaran atau kegiatan ini yang Bapak dapatkan? Dalam kegiatan percakapan ini yang saya dapatkan, saya mengetahui beberapa kekurangan yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas, seperti siswa yang kurang aktif. Nah, nanti itu akan saya tingkatkan agar supaya lebih aktif Pak, dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, agar siswanya aktif dan mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal Pak. Bagus sekali Pak dengan harapan Bapak itu. Baik, mungkin kegiatan pasca observasi ini kita sudah sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haidir yang sudah meluangkan waktunya, dan juga kepada Bapak Septian yang sudah berkenan berhadir di sekolah kami. Saya tutup kegiatan pasca observasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.